Salam. Allah hendaki bagi mereka kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu khairan fiddin." Barang siapa yang Allah berikan atau kehendaki kebaikan bagi mereka, maka Allah akan berikan mereka pemahaman. Tapi yang di luar kan? Sebelum itu Allah berikan mereka hidayah untuk talabul ilm. Rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana berkata sebagian antum, kita mulai malam ini kalau akan membaca beberapa banget kita ngambil dalam bab janaiz, dalam bab pengurusan jenazah. Merupakan perkara yang sangat penting. Yuk kita makan dulu. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, cepat atau lambat. Dan setiap dari kita akan ditinggal oleh orang-orang sekitar kita. Sedangkan pengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, wajib bagi sebagian orang. Maka tentu saja hukum asalnya memang mempelajari ahkamul janaiz fardu kifayah sebagaimana hukumnya. Tetapi sebagai seorang talabul ilm, senantiasa kita diharapkan untuk berada bukan dalam rangka memiliki ambisi untuk memimpin, akan tetapi memberikan al-qudwah hasanah, memberikan contoh yang baik kepada kaum muslimin sekitar kita. Dan tentu sebagaimana disebutkan tadi, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dahulu sebelum berbicara dan beramal. Maka nasallallahu ta'ala, meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam mengkaji sebagian hadis dalam bab ahkamul janaiz tersebut. Dan Kamis ya? di hadapan antum telah ada kutipan kitab terjemahan dari kitab Bulughul Maram. Sudah. Ambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Mada. Bulughul Maram karya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh. Sebagaimana para ulama lain, kitab-kitab hadis itu disusun biasanya dalam bab-bab fiqih. Nah, Bulughul Maram termasuk salah satu kitab yang paling bagus, ya, yang di dalamnya dikumpulkan hadis-hadis dalam berbagai bidang fikih. Ada kitabus shalah, membahas tentang kaifiyah salat. Kitabuz zakah, tentang zakat. Kitabul janaiz, tentang pengurusan jenazah. Kitabul hajj, kitabul nikah, kitabut taharah, tentang cara bersuci dan seterusnya. Dan beliau menukil hadis-hadis kebanyakan dari dua kitab sahih, yakni apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga kutub al-hadis yang lainnya. Satu aja udah, satu tisu. Meskipun nanti di sana ada juga riwayat-riwayat yang tidak bisa, atau riwayat-riwayat yang tidak sampai kepada derajat sahih ataupun hasan. Nah, maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai membaca dari bab awal, dari hadis nomor 558. Sambil makan tuh. Tak mau pada nurut. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Aksiru,
perbanyaklah, Ngapain? banyak-banyaklah engkau Ya terus kamu ngapain? zikra hadhimil ladzat, mengingat apa? Hadim, penghancur, penghilang kelezatan, yakni kenikmatan-kenikmatan dunia, yakni al-maut, kematian. Ketika seorang mati, maka selesai sudah. Dia tidak bisa menikmati keindahan dunia, melihat keindahan-keindahan di sekitarnya, merasakan diajak sama Abi. kelezatan berbagai macam makanan dan minuman, semuanya terputus. Ya, ini apa? Al-maut. Ini sinkron dengan hadis apa? Bareng diajak. Idza matal insanu inqata'a amalu. Jika seorang manusia mati, maka apa? Terputuslah amalnya. Mas Baik saya. Al-maut rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini riwayat siapa? Tirmidzi wan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi mau Ibnu Hibban salah seorang ulama ahlul hadis. Namun beliau terkenal bermudah-mudahan dalam menghukumi ini mau semuanya Pak. kesahihan suatu hadis. Semuanya. Ya. Bermudah-mudahan dalam menghukumi kesiqahan seorang rawi. Sehingga para ulama yang lain yang datang sesudahnya Hari Selasa. Ya. cukup berhati-hati. Ya, ketika Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih atau fulan qawi, fulan thiqah, Saya makan dulu nanti. maka ulama yang lain tidak serta-merta menerimanya. Nah, ini Ibnu Hibban. Ada juga ulama yang lain yang terkenal sangat keras, ya. Al-Hakim misalnya, sangat keras dalam menghukumi seorang rawi, sehingga dia ini berkebalikan ya. Kalau Ibnu Hibban bermudah-mudahan menfiqhkan seorang rawi, kalau Al-Hakim apa? Sangat istilahnya apa? Keras, ya. Ini dua ulama ini, para ulama ketika mereka mengatakan fulan qawi atau fulan lemah, maka mereka akan melihat kembali penilaian kedua ulama. Buat besoknya Nah, ada yang keluarkan dua. ini adalah awal dari Kitabul Janaiz, ya, sebagai pengingat, ya, bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang pasti akan merasakan kematian. Nah, hadis yang lain bisa antum baca sendiri. Kita mungkin akan masuk lebih ke hadis-hadis yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Hadis berikutnya misalkan 559, yakni hadis larangan seseorang Jangan untuk ngegas, meminta Dedek. kematian. Ya, ketika dia misalkan diterima sakit, menimpa sakit, tertimpa sakit, maka dilarang untuk mengharapkan atau meminta kematian dalam rangka berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian hadis 560, ya, di antara tanda baiknya kematian seseorang adalah mengucurnya keringat pada dahinya. Nah, namun ini tentunya tidak mutlak, ya, tidak serta-merta kalau orang meninggal berkeringat terus kita hukumi dengan mudah, oh berarti dia fulan seorang yang mati syahid misalnya. Itu dulu makan dulu. Atau banyak terjadi beberapa waktu yang lalu ketika siapa? Khawarij, Taruh di simpan ini. orang-orang pemberontak, para pemberontak kaum teroris yang mereka mati bunuh diri dengan bom bunuh diri, terlihat apa? Tersenyum kata mereka. Wajah mereka tersenyum. Kemudian mereka dengan itu menghukumi bahwa mereka syahid. Maka kita tidak bermudah-mudah dalam perkara seperti itu. Yang menjadi hukum adalah amalan ketika mereka hidup. Bagaimana disebut sebagai seorang syahid sedangkan mereka memiliki pemahaman
Khawarij. Mereka memberontak kepada waliul amr, pemerintah kaum muslimin.